Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Anda hari ini? Kembali hadir bersama kami, Fadia Alikahaya dan rekan saya, Rizky Arifani. dengan informasi yang teraktual dan juga terpercaya. Baik saudara, kita beralih kepada informasi yang sedang banyak diperbincangkan. Berbicara tentang kota Bandung, kota ini adalah sebuah kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat dan terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya, sekaligus menjadi ibu kota provinsi tersebut. Kota Kembang merupakan sebutan lain dari kota ini, karena pada zaman dahulu, kota ini dinilai sangat cantik dengan banyaknya pohon dan bunga-bunga yang tumbuh di sana. Kecamatan Maleber merupakan salah satu kecamatan yang berada di kota Bandung, tepatnya di Kecamatan Andir, dengan batas wilayah sebelah utara Kelurahan Hussein Sastranegara, sebelah timur Kelurahan Braga, sebelah selatan Kelurahan Cibadak dan juga Karanganyar, dan sebelah barat Kelurahan Ciroyom. Daerah Maleber sendiri berada di dekat rel kereta api, tepatnya di stasiun Andir, dan menjadi jalan pintas antara daerah Paledang menuju daerah Pajajaran. Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Sampah terbagi menjadi dua, yaitu ada sampah organik dan juga sampah anorganik. Sampah, bila tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap, yang dihasilkan dari pembusukan sampah tersebut. Sejak 4 tahun lalu, warga Maleber Utara, Kota Bandung merasakan keresahan. Permasalahan yang terjadi di daerah Maleber Utara, Kota Bandung ini, yaitu perilaku membuang sampah sembarangan. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya tumpukan sampah yang membusuk dan mengganggu warga sekitar, sehingga menimbulkan dampak yang negatif dan penyakit untuk warga sekitar maupun pejalan kaki yang melewati jalan tersebut. Hal ini menjadi masalah bagi warga sekitar yang belum terpecahkan sampai sekarang. Baik, adapun tema dari permasalahan ini yaitu masyarakat yang membuang sampah sembarangan di rel kereta api. Permasalahan yang telah kami amati yaitu perilaku membuang sampah sembarangan yang terjadi di daerah Maleber Utara, Bandung. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya tumpukan sampah yang membusuk dan mengganggu kenyamanan warga sekitar, sehingga menimbulkan dampak yang negatif dan penyakit untuk warga sekitar maupun pejalan kaki yang melewati daerah ini. Hal ini masih menjadi permasalahan warga sekitar yang belum terpecahkan. Cara pertama yang warga sekitar lakukan yaitu mengadakan kerja bakti membersihkan sampah, tetapi hasilnya nihil karena tetap saja ada pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan hal yang serupa. Cara selanjutnya, warga membuat banner dengan tulisan dilarang membuang sampah atau berangkal di tempat ini. Hal ini dianggap cukup efektif untuk mengurangi perilaku buruk tersebut. Adapun peringatan dan hukuman membersihkan sampah hingga membayar denda sebesar 5 juta rupiah, serta menandatangani surat perjanjian di atas materai. Adapun pelaku yang berhubungan dengan masalah ini yaitu masyarakat sekitar dan oknum-oknum lainnya yang tidak bertanggung jawab telah melakukan perilaku tidak terpuji. Tempat kejadian atau lokasi yang mengalami masalah perilaku membuang sampah sembarangan ini tepatnya di daerah Maleber, RT 3 RW 41, Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Masalah perilaku pembuangan sampah sembarangan ini terjadi dan diperkirakan telah membuang sampah sembarangan selama kurang lebih 4 tahun. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak berwenang, yang pertama dengan menempelkan atau menggantung banner tulisan dilarang membuang sampah di sini pada tempat yang menjadi sumber masalah. Yang kedua, memberikan sanksi kepada individu atau kelompok yang telah melakukan pelanggaran tersebut. Dan yang ketiga, membuat denda dengan sejumlah uang yang telah menjadi kesepakatan masyarakat sekitar. Lalu adapun periode pengamatan, kami melakukan rangkaian diskusi, analisis, dan pengamatan selama 2 hari berturut-turut secara online, di mana perwakilan kami datang ke TKP untuk melakukan pengambilan data dengan proses wawancara bersama narasumber. Bapak RT 3 RW 41 ini sebagai narasumber yang kami wawancarai terkait informasi-informasi yang telah disampaikan di atas. Setelah kami analisis, oknum yang berperilaku membuang sampah sembarangan ini dikarenakan tidak adanya sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah setempat, yaitu tempat pembuangan sampah sementara di daerah tersebut. Oleh karena itu, banyak masyarakat maupun oknum yang membuang sampah sembarangan di tempat itu karena telah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar. Dengan melihat tumpukan sampah tersebut, oknum juga menyangka bahwa tempat tersebut memang tempat pembuangan sampah sembarangan. Baik, berikut terdapat lampiran indikator kuesioner yang akan kami analisis.
pemasaran yang dilakukan di daerah tersebut dengan cara melakukan pemasangan banner dan mengedukasi kepada warga sekitar Maleber, Garuda tentang pentingnya membuang sampah kepada tempatnya. Yang pertama, ada tujuan dari diadakannya kampanye ini adalah mengurangi perilaku membuang sampah sembarangan di sekitar rel kereta api yang ada di daerah Maleber. Yang kedua, ada target yang dituju yaitu seluruh masyarakat sekitar Maleber dan individu yang melintasi sepanjang jalan tersebut. Lalu ada behavior objektif adalah menyediakan beberapa bak sampah sementara di sekitar rel dan juga jalan Maleber. Lalu ada knowledge objektif, pentingnya membuang sampah pada tempatnya yang telah disediakan di sekitar rel dan juga sepanjang jalan Maleber. Ada belief objektif, tanpa adanya bak sampah sementara, perilaku membuang sampah sembarangan oleh oknum ini tidak dapat diatasi. Lalu juga ada perilaku yang diinginkan dan perilaku bersaing. Yang pertama, ada perilaku membuang sampah pada tempatnya yang telah disediakan. Perilaku bersaing yang bertentangan yaitu melempar atau membuang sampah di mana saja. Manfaat yang dirasakan dengan adanya kampanye ini mengurangi pencemaran lingkungan dan udara, menghindari penyakit yang ditimbulkan dari bakteri sampah. Lalu, perilaku yang bertentangan lebih mudah dan tidak perlu mendekati bak sampah. Hambatan yang dirasakan atau biaya pembuatan spanduk dan banner. Lalu ada perilaku yang bertentangan, yaitu mendapatkan kemungkinan denda dan hukuman yang berlaku oleh masyarakat sekitar. Adapun berbagai taktik yang dilakukan dari kampanye itu ada 4 taktik, yaitu taktik yang pertama, memberitahu ke masyarakat efek dari membuang sampah sembarangan di lingkungan sekitar pinggir rel kereta api. Lalu yang kedua, ada dengan mengadakannya sosialisasi langsung ke tempat yang telah disepakati akan mempermudah penyampaian informasi tentang aturan pembuangan sampah sembarangan. Taktik yang ketiga, membuat hasil sosialisasi secara resmi yang dikirimkan melalui pesan berantai ke seluruh masyarakat yang ada di Kelurahan Garuda atau Maleber. Taktik yang terakhir, dengan mengikuti sosialisasi maka dari beberapa RT akan didahulukan untuk didirikan bak sampah atau tempat pembuangan sampah. Baik, saat ini kami telah terhubung dengan rekan kami Ahmad Subagja di lapangan. Terima kasih kepada rekan saya di studio. Saya Ahmad Subagja. Saya melaporkan di tempat kejadian. Bisa dilihat dari tempat kejadian ini sudah minim dari sampah. Dengan diadakannya kerja bakti dari masyarakat. Tempat kejadian tersebut ini di Jalan Maleber Utara, bukan nomor sih, di Kecamatan Andi, Kelurahan Garuda. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Ahmad. Bicara tentang hal ini, kami telah mendapatkan informasi yang terupdate. Berikut liputan. Di sini saya berada di tempat pembuangan sampah sementara yang dihasilkan dari hasil sosialisasi dari kita membangun tempat pembuangan sampah sementara untuk warga sekitar Kecamatan Andir dari Kelurahan Garuda. Bisa dilihat secara ini ada aktivitas pembuangan sampah dari masyarakat untuk mengurangi pembuangan sampah sembarangan yang dilakukan oleh oknum. Dengan tidak adanya tempat pembuangan sampah di RT 03, maka dari itu banyak oknum yang membuang sampah di TKP tersebut. Dikarenakan seringnya atau sudah menjadi kebiasaan warga yang membuang sampah sembarangan atau bisa disebut juga oknum. Telah didirikan tempat pembuangan sampah sementara, namun tetapi jaraknya jauh dari RT 03 ke tempat pembuangan sampah tersebut. Masih belum efektif untuk mengurangi oknum yang membuang sampah sembarangan di RT 03. Sangat disayangkan telah disosialisasikan di kantor kelurahan, tetapi masih belum juga ada gerak dari pihak kelurahan untuk membangun tempat pembuangan sampah sementara di RT 03 ini. Baik, selanjutnya terdapat 3 fokus produk dalam kampanye ini. Yang pertama terdapat produk inti atau core product, yaitu meminimalisir pencemaran lingkungan sekitar, menghindari penyakit tetanus, infeksi kulit, cacingan yang disebabkan oleh sampah, serta mengurangi potensi bencana banjir atau bencana alam lainnya. Yang kedua terdapat produk aktual atau actual product. Melaksanakan rutinitas kerja bakti, memilah sampah organik maupun anorganik, serta melakukan aktivitas daur ulang maupun kompos. Lalu ada produk tambahan atau augmented product, membuat banner dengan tulisan dilarang membuang sampah sembarangan, memberikan peraturan denda sebesar yang sudah disepakati, membuat fasilitas bak sampah dan melaporkan kepada pihak berwajib.
Selanjutnya, berikut disampaikan informasi yang kami dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Subagja dengan NIM belakang 254 akan mempresentasikan diktat 7 sampai dengan diktat 10. Diktat 7 yaitu merancang produk dan tawaran pasar. Yang pertama adalah tingkat produk. Tingkat produk terdiri dari 3, yaitu produk inti, produk aktual, dan produk tambahan. Produk inti atau core produk yaitu meminimalisir pencemaran lingkungan sekitar, menghindari penyakit tetanus, infeksi kulit, cacingan yang disebabkan oleh sampah, serta mengurangi potensi bencana banjir atau bencana alam lainnya. Yang kedua adalah produk aktual atau aktual produk, yaitu melaksanakan rutinitas kerja bakti, memilah sampah organik maupun anorganik, serta melakukan aktivitas daur ulang maupun kompos. Yang ketiga yaitu produk tambahan atau augmented product, yaitu membuat banner dengan tulisan dilarang membuang sampah sembarangan, memberlakukan peraturan denda, membuat fasilitas bak sampah, dan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Untuk yang selanjutnya diktat 8 yaitu mengelola biaya dan perubahan perilaku. Biaya dan perubahan perilaku terdiri dari biaya moneter dan biaya non moneter. Biaya moneter di sini berikut adalah pembuatan spanduk, penyebaran surat, dan snack untuk datang saat sosialisasi di kantor Kelurahan Garuda. Biaya non moneter yaitu terdiri dari waktu, tenaga, pikiran. Yang maksud di pikiran itu adalah datang ke tempat sosialisasi pembuangan sampah. Psikologi, adanya masyarakat yang kurang berkenan untuk datang ke tempat sosialisasi. Antara lain dengan bisa disebutkan itu terpaksa karena tidak mau, tetapi dengan arahan dari pemerintah setempat yaitu RT, jadi terpaksa untuk hadir. Yang ketiga adalah ketidaknyamanan, harus menunda aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan di hari diadakannya sosialisasi. Itu banyak terjadi karena di daerah RT 03 berikut ini banyak yang bekerja, yaitu bekerja di pemerintahan. Strategi utama dalam mengelola biaya yaitu kurangnya sumbangsih dari pemerintah untuk menyediakan spanduk yang akan dipasang di sekitar Kelurahan Garuda dan tidak adanya pembuatan tempat sampah sementara untuk warga Kelurahan Garuda, serta kurangnya gotong royong dari masyarakat untuk membangun tempat pembuangan sampah. Maka dari itu pihak Kelurahan Garuda mengadakan sosialisasi untuk RT dan RW setempat agar terdapat jalan keluar atas permasalahan sampah yang ada di Kelurahan Garuda, yang nantinya akan diteruskan kembali kepada warganya melalui pesan berantai atau pesan grup agar lebih efektif. Untuk selanjutnya diktat 9 membuat kemudahan akses. Akses pemasaran sosial yaitu dari Kecamatan Andir ke Kelurahan Garuda ke RT RW langsung ke masyarakat sekitar. Penyaluran distribusi dalam pemasaran sosial mengenai pembuangan sampah sembarangan menggunakan distribusi level 2, di mana untuk menyampaikan pesan mengenai sosialisasi yang dilakukan dengan menggunakan surat edaran dan spanduk kepada setiap daerah Kelurahan Garuda yang nantinya akan disalurkan oleh RT RW kepada masyarakat sekitar. Pesan dan menyeleksi media promosi pada diktat 10. Pesan utama, jangan membuang sampah sembarangan. Saran pemirsa, masyarakat di Kelurahan Garuda yang tetap taat membuang sampah pada tempatnya tetapi mereka berpotensi untuk melakukan pembuangan sampah sembarangan karena tidak adanya sarana untuk pembuangan sampah sementara khususnya di RT 03. Masalah yang dihadapi oleh masyarakat RT 03 akan mempengaruhi kesehatan setiap individu dan juga pencemaran lingkungan sekitar. Dengan adanya perilaku membuang sampah sembarangan akan menimbulkan berbagai masalah lingkungan yang terdampak oleh kasus tersebut karena lamanya perilaku tersebut. Lamanya perilaku tersebut sudah berlangsung kurang lebih dari 2 tahun. Upaya dan pihak pemerintah belum bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Tujuan dari komunikasi ini yaitu mengetahui membuang sampah sembarangan itu tidak baik, menyebabkan berbagai macam penyakit, misalkan DBD, muntaber, penyakit kulit.
Jika ada meninggal karena penyakit tersebut dan berawal dari perilaku tersebut, keluarga Anda juga akan yang terluka. Hal yang harus dilakukan adalah membuang sampah pada tempatnya. Manfaat yang dijanjikan, Anda akan memiliki jangka waktu hidup yang lebih panjang, lebih sehat, bahagia bebas dari penyakit yang akan ditimbulkan dari perilaku tersebut. Support to promise, ada 3 poin. 1. Kisah nyata dari orang-orang yang terkena penyakit DBD. 2. Kisah masyarakat sekitar yang pola hidupnya tidak sehat dan tidak enak dipandang. 3. Keadaan nyata dari lingkungan sekitar yang mengganggu pandangan. Pembukaan yaitu ada 3 poin, pemasangan spanduk, penyebaran surat edaran, dan 3. Yang terakhir, pembicaraan antara masyarakat, word of mouth, yang dibicarakan ke masyarakatnya lagi. Penentuan posisi orang yang membuang sampah sembarangan cenderung mengancam keamanan diri mereka sendiri dan mencemari lingkungan sekitar. Metode kedua melakukan sharing antar individu mengenai buang sampah sembarangan. Metode ketiga melakukan dengan mencantumkan nomor petugas kebersihan Kelurahan Garuda untuk memberikan informasi atas adanya oknum pembuangan sampah. Tabel 10.3 yaitu A. Iklan, siaran, internet, iklan banner, cetak yaitu surat edaran, direct mail yaitu surat berantai kepada masyarakat melalui media sosial seperti WhatsApp, Line, dan lain-lain, luar ruangan spanduk, iklan gerobak petugas kebersihan di Kelurahan Garuda. B. Hubungan masyarakat, acara khusus sosialisasi masyarakat. C. Bahan cetak yaitu spanduk dan surat edaran. D. Barang promosi khusus yaitu barang sementara seperti kaos, stiker, item fungsional seperti kantong sampah, sarung tangan, notes, tote bag. Tanda-tanda dan tampilan yaitu spanduk dan iklan di setiap gerobak sampah. Penjualan pribadi seperti pertemuan tatap muka, workshop, dan sesi pelatihan. Untuk yang terakhir, media populer yaitu media sosial. Terima kasih pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Rizky Adivani dan rekan saya Fadia Alika mengucapkan terima kasih, selamat beraktivitas, dan salam sejahtera. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.